Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Menurut penelitian dari Cornell University, masyarakat Indonesia mengonsumsi 52 juta partikel mikroplastik untuk per bulannya. Indonesia ini hanya mampu mengelola 39% dari sampah plastik. Masalah sampah yang tidak terurai di Indonesia masih menjadi perhatian penting. Dari sekitar 10 juta ton sampah per tahun, Indonesia hanya mampu mengelola 39% atau setara 4 juta ton. Seperti mikroplastik yang merupakan sampah plastik berukuran 1-5 mm. Menurut penelitian Environmental Science and Technology, Indonesia menjadi negara kedua terbanyak yang mengonsumsi mikroplastik di dunia, sebanyak 52 juta partikel per bulannya. Jumlah ini sebagian besar berasal dari makanan laut. Mikroplastik sendiri mudah untuk diserap oleh manusia dan biota lainnya. Partikel plastik yang terjebak di dalam tubuh berpotensi menjadi agregasi parasit yang menimbulkan polutan organik terus-menerus. Dan kita akan membahasnya langsung bersama Ety Riani, peneliti mikroplastik MSP Institut Pertanian Bogor. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Ety, apa kabar? Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Ety, saya Lintang Bu. Ini kita akan berbincang mengenai mikroplastik. Untuk sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bahaya dari mikroplastik, mungkin Bu Ety bisa dijelaskan sebenarnya apa sih mikroplastik itu, dan ini kan mikro berarti kecil ya Bu ya. Lalu bentuknya seperti apa ini Bu Ety? Iya, mikroplastik itu kan sebetulnya awalnya dari makroplastik tentunya ya. Nah, kemudian nanti dengan adanya proses-proses yang terjadi di alam ya, seperti proses entah itu fotolisis ya yang diuraikan oleh sinar matahari, kemudian juga oleh proses mekanik, entah itu kena gesekan, entah itu kena angin dan lain sebagainya. Akhirnya plastik yang ukurannya besar itu akan terpecah menjadi ukuran-ukuran yang kecil ya, sampai akhirnya tentu saja nanti di alam dengan berjalannya waktu plastik yang ukurannya besar ini tentunya akan menjadi mikroplastik ya. Bahkan nanti lama-kelamaan mikroplastik ini akan berubah lagi menjadi nanoplastik. Jadi kalau mikroplastik itu ukurannya kurang dari 5 mm, sementara kalau sudah nanoplastik itu ukurannya tuh kurang dari 100 nano. Ya, kurang dari 100 nano, atau dengan kata lain ya kurang lebih 0,1 ya, 0,1 mikron. Dan ini memang yang akan sangat membahayakan karena memang nanoplastik ini yang mampu menembus, bisa masuk ke dalam jaringan, begitu. Baik, ini bentuknya kecil sekali ya Bu ya, dari mikroplastik nanti akan berubah menjadi nanoplastik. Dan tadi sempat diucapkan oleh Ibu Ety bahwa ini ada bahayanya ya Bu ya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Kalau boleh dijelaskan secara rinci sebenarnya apa sih Bu bahaya yang ditimbulkan dari mikroplastik ini, Ibu Ety? Ya, bahayanya itu sebetulnya bisa bahaya ke lingkungan ya, bisa bahaya ke manusia ya tentunya. Kalau bahaya ke lingkungan ya tentunya akan mengakibatkan ekosistemnya ini menjadi rusak gitu ya. Misalnya saja ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang itu oleh mikroplastik bisa ketutup oleh mikroplastik salah satunya. Nah, sehingga akhirnya akan mengakibatkan si terumbu karang ini mati. Kemudian pada ekosistem-ekosistem yang lainnya yang juga fragile ya, terutama yang ada di laut seperti lamun, mangrove, ini juga bisa membahayakan. Dan kemudian juga pada dasar perairan itu bisa ketutup oleh plastik dan mikroplastik bahkan nanoplastik. Dan kalau ini sampai terjadi ya, maka tentu saja ini akan sangat membahayakan karena sedimen, karena mikroplastik, nanoplastik itu kan sangat ringan, namun dia bisa berasosiasi dengan partikel-partikel tanah ya, dengan TSS gitu ya. Kemudian menjadi berat dan akhirnya akan terendapkan di dasar perairan. Nah, ketika dia ada di dasar perairan, inilah yang akhirnya juga akan mengganggu kehidupan bentik, biota dasar yang ada di
dasar perairan ya. Bahkan untuk biota-biota yang melakukan proses reproduksinya pada katakanlah misalnya cukup banyak ikan-ikan ataupun biota-biota yang sifatnya itu samopil. Samopil itu artinya ikan-ikan ataupun biota-biota air lainnya ya yang memang melakukan reproduksinya itu harus ada dasar perairan berupa pasir. Nah, ketika pasirnya ini ketutup oleh plastik dan mikroplastik ataupun nanoplastik ya, maka akan ada gangguan karena si hewan ini menganggap bahwa tempat untuk reproduksinya ini nggak ada. Nah, sehingga karena tempat reproduksinya nggak ada, maka tentu saja pada akhirnya akan membuat si biota yang tadinya mau memijah, dia akan menyerap kembali telurnya. Yang menyerap kembali terutama nutrisi-nutrisi yang ada di telur. Untuk kemudian disimpan, untuk selanjutnya akan dilakukan reproduksi pada musim pemijahan yang akan datang. Tapi di musim hujan yang akan datang biasanya mikroplastiknya tidak semakin berkurang, tapi justru akan semakin banyak. Nah, ketika jumlahnya semakin banyak inilah akhirnya tidak jadi terus. Setiap mau memijah hilang, setiap mau memijah hilang lagi dan seterusnya, sehingga akhirnya menimbulkan kepunahan tentunya, gitu ya. Nah, namun demikian untuk manusia pun juga ini sangat membahayakan. Nah, kenapa? Karena mikroplastik ini plastik itu sendiri bahannya itu adalah bahan B3. Nah, belum lagi nanti ke dalam plastik ini dimasukkan bahan-bahan aditif. Bahan-bahan aditif ini tentunya bahan-bahan aditif yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalnya ingin memberikan warna, maka dimasukkan logam berat. Ya, ingin membuat si plastik ini menjadi katakanlah lebih lentur. Ya, maka dimasukkanlah nonilfenol, dimasukkan phthalat, dimasukkan yang lain-lain. Ingin si plastik ini menjadi lebih stabil misalnya, maka dimasukkan ke dalamnya chlorpyrifluorhexan gitu ya. Jadi banyak sekali bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam mikroplastik ini, bahan-bahan aditif ini, dan ini dampaknya tentu akan sangat membahayakan. Nah, kenapa membahayakan? Karena bahan-bahan aditif ini ketika dia berikatan dengan dimasukkan ke dalam plastik, ikatan di dalam plastik itu ikatannya ikatan yang tidak kuat, atau dengan kata lain ikatannya itu bukan ikatan kovalen atau ikatan non kovalen, sehingga dia mudah lepas. Nah, ketika dia lepas inilah akhirnya masuk ke lingkungan, dan akhirnya ketika misalnya katakanlah mikroplastik ada di dalam alat pencernaan kita, dia akan lepas si bahan aditif ini ya, dan bahan aditif ini karena ukurannya sangat kecil ya, ukurannya nano, maka dia akan bisa masuk ke dalam darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga dampaknya kemana-mana. Baik, gitu. Dampaknya kemana-mana ya Bu Eti ya. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa ini juga dapat merusak pencernaan kita. Nanti akan kelamaan juga berpengaruh pada kesehatan dan menimbulkan penyakit-penyakit mungkin yang lebih parah ke depannya. Lalu Bu Eti, di Indonesia sendiri kan menjadi negara penyumbang sampah plastik yang terbesar juga Bu Eti. 3 besar di dunia. Lalu apakah bagaimana, mungkin nanti saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Bu Eti tentang pengelolaan sampah di Indonesia, dan apakah mikroplastik ini juga akan terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagi kesehatan mereka. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Bu Eti. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan nanti, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Eti Riani selaku peneliti mikroplastik MSP Institut Pertanian Bogor. Baik Ibu Eti, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bahaya mikroplastik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eti, banyak sekali timbul penyakit mulai dari pencernaan dan lain sebagainya. Ibu Eti mungkin bisa dijelaskan nih, Indonesia kan menduduki peringkat 3 besar di dunia, menjadi negara yang menelan mikroplastik paling banyak, dan juga dengan penyumbang sampah plastik mencapai 220 juta ton. Kalau Ibu Eti sendiri melihat dengan adanya angka ini, bagaimana sih Bu tanggapannya Bu? Ya, menurut saya ini sudah bahaya yang sangat serius ya, karena mikroplastik dan nanoplastik tentunya ya,
ini akan bisa mengontaminasi makanan dan minuman yang kita konsumsi keseharian kita. Selain itu, karena plastik ini akan diuraikan menjadi mikroplastik dan nanoplastik, ini juga akhirnya akan masuk ke dalam tubuh kita bukan hanya melalui makan dan minum, tapi juga melalui inhalasi atau melalui proses pernapasan. Karena sekeliling kita ini mikroplastik dan nanoplastik ini banyak sekali, gitu ya. Nah, sementara kalau sudah sampai nanoplastik, ya, ukurannya ini kan kecil sekali, ya. Kalau di dalam pencemaran udara itu ada kita mengenal istilah PM2,5. Jadi artinya untuk partikel-partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron ini itu bisa masuk ke dalam tubuh ya, tanpa bisa dijebak oleh rambut hidung kita atau seringkali disebutnya bulu hidung gitu ya, dan oleh lendir. Sehingga itu bisa langsung masuk ke dalam tubuh begitu ya. Dan akhirnya ini akan menjadi masalah yang cukup besar begitu ya. Karena tanpa bisa dijebak langsung masuk ke dalam paru-paru dan bisa langsung potensinya itu langsung diedarkan ke seluruh tubuh kita. Padahal di dalam plastik ini bisa terdapat plastiknya itu sendiri B3 ditambah dengan bahan-bahan aditifnya. Misalnya katakanlah ada perfluoroheksan sulfonat asid misalnya. Nah, ini bahaya sekali karena salah satunya bisa kalau ini sampai masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bisa mengganggu reseptor dan hormon-hormon ya. Jadi salah satunya misalnya hormon estrogen, hormon androgen itu akan terganggu ya. Kemudian spermatogonia juga akan terganggu ya, proses pembentukan sperma. Ovulasi juga akan bisa lebih awal gitu ya. Bahkan ini bisa memunculkan kecacatan dan bisa memunculkan juga adanya penyakit kanker ya. Dan pada ibu-ibu yang sedang produktif itu bisa mengakibatkan terjadinya cacat bawaan pada anak-anak. Jadi memang saya kira ini sangat membahayakan ya. Apalagi kalau di dalamnya kan bukan hanya perfluoroheksan saja ya, tapi juga ada bahan-bahan lain seperti contoh misalnya ada petalat ya. Petalat ini bahayanya juga tidak kurang-kurang dibanding dengan perfluoroheksan ya. Salah satu contohnya dia bisa mengganggu endokrin, bisa mengganggu kesehatan reproduksi, bisa mengakibatkan perkembangan pada anak ya, terutama pada otaknya ya, pertumbuhan anak juga akan terganggu, metabolisme dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan juga bisa memicu adanya diabetes begitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang negatif dari mikroplastik dan nanoplastik ini atau dari plastik ini ya, sehingga memang saya kira gangguan yang sangat serius kalau kita tidak bisa mengubah perilaku untuk menggunakan plastik ini gitu ya, sehingga tentu saja ini harus segera kita tanggulangi dengan cara seksama, dengan seserius mungkin ya, kita lakukan sosialisasi yang kontinu sehingga budaya penggunaan plastik reuse, reduce dan recycle ini saya kira ini harus menjadi budaya keseharian kita gitu. Baik, Ibu Eti, lalu dengan adanya segudang bahaya dari mikroplastik ini, lalu kita sebagai masyarakat bagaimana cara untuk mengupayakan agar terhindar dari bahaya dari mikroplastik, bukan hanya dengan mengurangi sampah plastik tentunya, Ibu Eti? Kalau menurut saya ya memang selain mengurangi sampah plastik, memang kita harus gimana caranya ya menggunakan si plastik ini secara arif dan bijaksana, dan kita mencoba untuk mengubah paradigma bahwa memang selama ini plastik itu kan dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga dibuang ke lingkungan. Nah sekarang kita coba ubah paradigmanya sehingga plastik ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Saya kira dimanapun kalau plastik ini sudah dianggap menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, pasti orang banyak yang memburu, banyak yang mencari, begitu ya, sehingga akhirnya plastik ini menjadi barang yang dibutuhkan karena ada nilai ekonomisnya, termasuk limbah plastiknya, itu yang paling penting, begitu ya. Nah selama ini kan plastik ini kayaknya, nah kalau membungkus itu kan dibungkus demikian aja, kemudian nggak bisa dibuka dengan baik ya, sehingga akhirnya plastik ini langsung dibuang. Nah mestinya kan kita tidak langsung membuang, dan juga perilaku dari masyarakat gimana caranya memilah ya. Betul, ini yang paling susah di masyarakat kita, memilah sampah itu sesuatu yang
sulit sekali perilaku untuk memilah sampah begitu ya. Kita belum terbiasa sehingga semuanya disatukan. Ketika udah disatukan, jadi susah kan mengambilnya. Untuk kemudian merecycle-nya lagi juga menjadi sangat sulit gitu. Karena udah kotor, tercampur dengan ini harus dicuci, membutuhkan sumber daya air yang cukup banyak ketika harus dicuci dan lain sebagainya gitu ya. Baik, baik Ibu Ety, tentunya kita juga harus menanamkan mindset gitu ya Bu ya, untuk dengan budaya reuse, recycle dan lain sebagainya, untuk juga mencegah penggunaan plastik agar kita tidak terkontaminasi dengan mikroplastik. Lalu mungkin singkat saja Ibu Ety, lalu apa yang harus dilakukan upaya dari pemerintah agar menekan pengurangan dari plastik ini yang nanti akan mengakibatkan mikroplastik dan juga nanoplastik ini, Ibu Ety? Ya, kalau menurut saya yang pertama harus membatasi konsumsi plastik ya. Bagaimanapun kita harus membatasi misalnya dengan mengganti dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, dan menyehatkan. Misalnya untuk wadah makanan, untuk wadah minuman, gantilah dari plastik menjadi katakanlah misalnya bahan-bahan yang berasal dari kaca, dari logam gitu ya. Dan kalau misalnya untuk bungkus ya jangan menggunakan plastik, tapi menggunakan kain misalnya yang memang bisa kita pakai untuk keseharian kita dan bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian menciptakan plastik yang betul-betul biodegradable. Bukan seperti yang plastik saat ini karena itu sangat-sangat akhirnya juga hanya memindahkan masalah saja gitu ya. Dan kita harus mampu memilih produk yang aman gitu ya, produk yang aman ya, yang tentu saja harus bebas phthalat, bebas logam berat, bebas nonilfenol, bebas perfluoroheksan dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain memang kita harus meninggalkan produk plastik ya. Baik Ibu. Belajar memilah sampah ya, dan yang paling penting lakukan edukasi dan lakukan sosialisasi secara kontinu. Baik, Ibu. Sampai akhirnya menjadi budaya untuk masyarakat ya, memilah, kemudian menggunakan kembali plastik dan lain sebagainya. Ini menjadi satu kebudayaan seperti di Jepang. Saya kira itu penting. Iya, berarti penting sekali ya Bu ya dengan mengurangi sampah plastik. Tentunya juga bukan hanya untuk diri kita, namun juga untuk lingkungan kita dan juga bumi kita tercinta. Baik, terima kasih Ibu Ety atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih telah berbincang juga bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat pertunjukan Shaolin. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.